Halo semuanya, pada hari ini saya akan menceritakan biografi seorang Bob Sadino. Lahirnya Bob Sadino. Pada 9 Maret 1933, lahirlah seorang pria di Tanjung Karang, Lampung. Ia bernama Bambang Mustari Sadino dan merupakan seorang Muslim. Ia tumbuh menjadi seorang yang sangat ceria dan memiliki keluarga yang berkecukupan. Ia juga merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Namun, hidup tidak selalu berjalan semulus yang diharapkan. Setahun sebelum ia menyelesaikan pendidikan SMA-nya, yakni tahun 1952, ia harus merelakan kepergian kedua orang tuanya. Ketika ia lulus SMA di tahun 1953, Sadino lebih memilih untuk tidak kuliah karena ia memiliki prinsip hidup goblok, dengan langsung terjun ke dunia kerja alias langsung melakukan praktek kehidupan di dunia nyata. Karena prinsip hidupnya yang unik inilah ia dianggap gila dan berbeda dari yang lain, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Bob, yang merupakan singkatan dari bukan orang biasa Sadino. Karir dan hidup Bob. Karena ia memutuskan untuk tidak kuliah, setahun setelah lulus SMA, yaitu tahun 1954, Bob melamar sebagai karyawan dan diterima oleh perusahaan yang bernama Unilever. Tetapi, selang beberapa bulan, di umurnya yang ke-19, Bob memutuskan untuk memakai uang warisan orang tuanya untuk berkeliling dunia. Uang warisan ini hampir sepenuhnya diberikan kepada Bob karena saudara yang lain dianggap sudah mapan. Pada akhirnya, dalam perjalanannya, Bob memutuskan untuk menetap di Belanda selama 9 tahun. Demi bertahan hidup di Belanda, Bob memutuskan untuk melamar pekerjaan dan akhirnya mendapat posisi di perusahaan bernama The Jakarta Lloyd yang terletak di kota Amsterdam, Belanda. Dalam masa kerjanya, Bob sempat dipindahkan ke Hamburg, Jerman, namun pada akhirnya ia balik lagi ke Belanda. Bekerja dan menetap di luar negeri tentunya membuat pergaulan Bob semakin luas. Gaji yang ia terima di sana juga sangat besar dan mampu menopang hidupnya di Belanda. Sehingga akhirnya disitulah Bob bertemu dengan belahan jiwanya dan memutuskan untuk menikah. Wanita yang ia nikahi itu bernama Solami Sujud. Dengan hidupnya yang sudah terkesan sangat sempurna, nyatanya Bob masih belum bisa merasakan arti bahagia yang sesungguhnya. Bob seringkali merasa tertekan ketika diperintah oleh atasannya, karena di sisi lain ia merupakan orang yang sangat menghargai arti kebebasan. Awal mula karir berbisnis Bob Sadino. Setelah 9 tahun hidup enak di Belanda, pada tahun 1967, Bob memutuskan untuk nekat meninggalkan semua fasilitas kehidupan yang enak dan membawa keluarganya kembali ke Indonesia dengan hanya bermodalkan 2 mobil Mercedes miliknya. Di Indonesia, Bob menjual salah satu mobilnya untuk membeli sebidang tanah di Kemang yang dijadikannya sebagai rumahnya. Lalu ia menggunakan mesin mobil satunya lagi untuk bisnis sewa mobil dengan ia menjadi supirnya. Namun, kejadian naas terjadi lagi. Saat ia mengendarai mobil Mercy-nya, terjadi tabrakan yang menyebabkan mobilnya rusak parah dan Bob tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Sehingga akhirnya Bob harus bekerja sebagai tukang batu dengan upah hanya 100 perak per hari untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Ini merupakan titik terendah dalam hidup Bob. Bahkan Bob sampai mengalami depresi berat. Suatu hari, mendengar kabar ini, temannya pun menyarankan Bob untuk memelihara sekaligus membangun bisnis ternak ayam untuk mengatasi depresi yang dimilikinya dan menambah penghasilan Bob Sadino. Dari saat itulah, Bob baru menyadari tentang perbedaan telur ayam yang ia lihat di Indonesia dan di Belanda, tempat tinggalnya dulu. Bob menyadari bahwa di Belanda bentuk ukuran telurnya itu lebih besar dan di Indonesia lebih kecil. Akhirnya, Bob mengirimkan suratnya kepada teman yang tinggal di Belanda untuk memintanya mengirimkan anak ayam beserta majalah cara merawat dan mengembang biakan ayam tersebut. Padahal saat itu Bob bahkan tidak tahu apa jenis ayamnya dan belum pernah mengurus ayam. Ketika datang, Bob pun berhasil dalam merawat 50 ayam yang diberikan temannya berkat ketekunannya membaca panduan majalah dan pada akhirnya menghasilkan telur. Namun, terdapat satu masalah. Ketika ia berjualan, telurnya sulit laku dikarenakan bentuknya yang berbeda dari telur lainnya. Tetapi untungnya di daerah rumah Bob, yaitu Kemang, ada beberapa orang asing yang tinggal di sana. Nah, karena Bob dan istrinya fasih berbahasa Inggris, lama-kelamaan telur mereka pun laku dibeli orang-orang asing tersebut. Tapi
Tapi Bob tidak mau telurnya hanya dikenal oleh orang-orang asing saja. Ia ingin memperluas kesadaran warga terhadap adanya jenis telur yang baru, sehingga akhirnya ia berjualan keliling dari rumah ke rumah. Meskipun terdapat beberapa masalah, seperti busuknya telur, namun Bob selalu menemukan cara yang kreatif dan ia tidak pernah menyerah. Ia menggunakan prinsip pelanggan nomor satu dan semua pelayanan beserta barang yang ia jual harus menyenangkan pelanggan. Sehingga akhirnya bisnis telur Bob yang dinamainya Camp Farm semakin ramai diminati dan Bob pun memutuskan untuk mencoba merambah ke dunia bisnis lainnya, yakni sayur mayur. Di bidang ini, Bob memperkenalkan budidaya sayur mayur dengan cara hidroponik atau tanpa tanah, di mana saat itu belum ada pengusaha ataupun masyarakat yang memakai cara ini. Dari sini Bob lah yang pertama memperkenalkan adanya jagung manis, brokoli, dan melon. Tidak hanya itu, Bob juga bekerja sama dengan para petani lokal untuk mengembangkan bisnisnya yang bernama Camp Farm. Mendirikan perusahaan. Melihat bisnisnya yang semakin berkembang pesat, di tahun 1970 Bob memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri yang bernama Camp Chicks. Tidak hanya perusahaan, Camp Chicks juga ia bangun menjadi supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Tidak sampai di situ, melihat permintaan daging sosis yang bertambah banyak, Bob pun mendirikan perusahaan Camp Food di tahun 1975 yang mana merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Produk andalannya yaitu burger, bakso, sosis, dan bahan makanan olahan lainnya. Perusahaan Bob terbilang sangat sukses jika melihat catatan tahun 1985 yang menunjukkan rata-rata penjualannya konsisten 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran. Bob juga suka melakukan hal yang baru, sehingga ia akhirnya bekerja sama dengan Agung Sedayu Group di bidang bisnis properti dan mendirikan gedung The Mansion at Kemang. Sampai saat ini semua bisnis Bob masih berjalan dengan lancar, di mana terdapat 3 outlet Camp Chicks yang menjual produk Camp Food, makanan impor, dan pangan lainnya yang semuanya berada di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Selain itu, gedung Mansion at Kemang juga masih berdiri kuat di Jalan Kemang Raya. Motivator Bob. Meskipun telah sukses menjadi konglomerat, Bob tetaplah merupakan seorang yang ramah dan bersahaja. Bob dikenal dengan gaya busananya yang nyentrik, yaitu kemeja safari yang dipadukan dengan celana pendek yang ia pakai hampir kemanapun ia pergi. Bob juga sering ditampil di acara televisi nasional, dan ia mau berbagi pengalaman jualannya, susah payahnya, dan bagaimana agar ia akhirnya sukses. Tidak hanya itu, terdapat juga beberapa quotes dari Bob yang berbunyi, setinggi apapun pangkatnya, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usahanya, Anda adalah bosnya. Lalu yang kedua, di balik harapan selalu diikuti kekecewaan. Jadi berhentilah berharap. Tidak hanya itu, masih terdapat banyak lagi quotes lainnya yang diberikan oleh seorang Bob. Wafatnya Bob. Sejak November 2014, Bob telah dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah akibat penyakit infeksi saluran pernafasan kronis yang dideritanya. Penyakitnya ini terjadi akibat usianya yang sudah lanjut, ditambah kematian istrinya pada Juli 2014 yang membuat kondisinya semakin lama semakin memburuk. Pada akhirnya, Bob pun harus menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015. Dengan demikian, ini merupakan akhir dari riwayat hidup seorang Bob Sadino. Meskipun ia telah tiada, tetapi sampai saat ini kita masih bisa merasakan hasil-hasil jerih payah yang telah ia perjuangkan dahulu kala. Terima kasih telah mendengarkan.